Melalui kegelapan akan datang cahaya Ukraina. Di Crimea, itu lebih benar daripada di tempat lain di wilayah pendudukan. Selama berbulan-bulan, Ukraina telah menjalankan kampanye untuk mengisolasi Crimea, membuat semenanjung itu seperti pulau terputus dari dukungan Rusia. Lalu terjadilah malam tanggal 24 Juni 2026. Ukraina baru saja membuat Crimea mengalami malam tergelap dalam sejarahnya. Namun situasi Rusia semakin buruk. Sesuatu yang gelap terjadi selain lampu yang padam, sesuatu yang benar-benar gelap. Dengan listrik yang terputus, Ukraina menghancurkan segalanya. Kami akan mengajak Anda ke pembangkit listrik Balaklava di Sevastopol. Kota ini seharusnya menjadi permata mahkota dari seluruh pendudukan Crimea bagi Putin. Ini markas armada Laut Hitam, setidaknya sampai armada itu diusir oleh kampanye brilian Ukraina melawan kapal perang Rusia. Tapi sekarang, Sevastopol menjadi rentan dan Ukraina membuktikannya dengan serangkaian serangan dahsyat pada malam 24 Juni yang membuat seluruh kota terbenam dalam kegelapan. Pembangkit listrik tenaga panas Balaklava jadi target utama dan serangan udara Ukraina bertindak sebagaimana mestinya. Memutus listrik, menjebak penjajah dalam kegelapan. Pada malam ketika ledakan juga terekam oleh saluran pemantau Ukraina di Kerch, Bakhmut, Sarai, dan dekat Gunung Ipetri yang merupakan basis penting itu sendiri karena merupakan lokasi stasiun radar milik Batalion Teknis Radio Pasukan Antariksa Rusia. Ukraina jelas menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada pabrik Balaklava sehingga membuat para penjajah Crimea terjerumus ke dalam kegelapan pekat. Rincian tentang besarnya kerusakan yang ditimbulkan masih belum jelas, tetapi kepanikan yang muncul dari otoritas boneka Rusia di semenanjung itu sudah memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui. Gubernur Sevastopol yang dipasang Moskow, Mikhail Razvozayev, telah menggunakan telegram untuk menjelaskan apa yang terjadi, mengklaim bahwa kotanya sempat kehilangan listrik akibat serangan Ukraina terhadap infrastruktur. Postingan lanjutan melihat gubernur membuat klaim aneh bahwa gabungan pertahanan udara, tim pemadam bergerak, serta militer dan penerbangan Rusia telah menggagalkan 2 serangan oleh angkatan bersenjata Ukraina, menembak jatuh 70 drone dalam prosesnya. Namun, kata menggagalkan cukup menarik. Pertahanan udara Rusia berupaya menghentikan serangan Ukraina ke Crimea. Namun, mereka gagal. Razvozayev bahkan tanpa sengaja mengungkapkan hal itu lewat pembaruan, mengonfirmasi listrik belum pulih di distrik Leninsky, Gagarinsky, dan beberapa jalan di Sevastopol. Razvozayev, kamu tidak bisa mengklaim bahwa serangan berhasil digagalkan ketika seluruh kota justru terjerumus ke dalam kegelapan akibat serangan-serangan itu. Razvozayev tidak menyebutkan dalam postingan telegramnya bahwa Crimea sudah mengalami masalah listrik sebelum serangan Ukraina 24 Juni. Pemadaman listrik bergilir sudah diberlakukan di sebagian besar wilayah Crimea pada 23 Juni, yang menurut pihak berwenang merupakan langkah pencegahan. Apa yang ingin mereka cegah juga tidak jelas. The Kiev Independent melaporkan pemadaman bergilir telah memengaruhi setengah wilayah Crimea, terjadi setelah serangan Ukraina ke cadangan bahan bakar di pembangkit listrik tenaga panas Kerch. Ingat Kerch, nanti akan kita bahas lagi. Juru bicara proksi dan pendudukan Rusia Oleg Krychkov menjelaskan situasinya dengan mengatakan, kami hampir setiap hari melihat serangan terhadap infrastruktur energi Crimea. Ada manuver dan redistribusi daya. Jadwal pemadaman listrik pencegahan diperkenalkan dan akan diterapkan berkala jika terjadi kelebihan beban pada jaringan listrik Crimea. Semua tergantung situasi. Ya, situasinya baru saja makin buruk. Sebuah semenanjung yang bergantung pada daratan utama Ukraina untuk listrik sedang diputus pasokannya. Ukraina baru saja menyerang salah satu pembangkit listrik di Crimea untuk menegaskan maksudnya. Di tengah kepanikan, Razvozayev berusaha tampil sebagai inspirasi bagi para penjajah yang dibuat Ukraina terjerumus dalam kegelapan. Mereka tak akan menakuti kami meski tanpa cahaya. Kami telah melewati masa yang lebih buruk dan kami juga akan bertahan sekarang, kata Gubernur Sevastopol saat ia juga dengan lembut memberitahu warga bahwa mungkin ide yang baik untuk menghemat baterai ponsel mereka jika mereka ingin memiliki peluang untuk melakukan panggilan darurat. Ironinya, mereka tidak akan menakut-nakuti kami, sungguh. Dari seorang gubernur boneka rezim yang menjadikan serangan ke jaringan energi Ukraina, terutama di musim dingin, sebagai strategi utama meneror warga dan menekan pemerintah Ukraina, pernyataan ini terdengar hampa. Pada 2 Juni, serangan rudal dan drone Rusia memutus listrik di 8 wilayah Ukraina.
Kampanye udara Rusia terhadap jaringan energi memaksa sebagian besar wilayah Ukraina melakukan pemadaman listrik demi bertahan selama musim dingin. Seruan untuk bertindak tak akan berhasil di Crimea, apalagi saat para penjajah dipaksa merasakan dampak operasi militer khusus yang menurut mereka seharusnya sudah selesai. Yang kita lihat di sini adalah balasan kecil Ukraina dan strategi besar untuk mengisolasi Crimea agar semenanjung itu sulit dipertahankan Rusia. Sebuah perubahan sedang terjadi di Crimea. Yang terburuk bagi Putin dan kroninya adalah 24 Juni hanya puncaknya. Saat Sevastopol gelap gulita, Ukraina telah menyerang di seluruh Crimea dalam gelombang serangan yang membuat situasi yang sudah buruk menjadi jauh lebih parah bagi Rusia. Sehari sebelum Ukraina menciptakan malam tergelap dalam sejarah Crimea, mereka sudah lebih dulu melancarkan malam serangan paling sengit. Puncak dari penyisiran 60 target terjadi dengan pasukan sistem tak berawak Ukraina menambah sepasang peluncur, 1 meriam anti udara, dan 1 radar ke dalam daftar 23 aset pertahanan udara Rusia yang dihancurkan hanya pada bulan Juni menurut laporan Euromaidan Press. Selain itu, lokasi bahan bakar, 3 drone Rusia mahal, dan banyak target lain menambah total jadi 60 target yang diklaim dihancurkan sistem tak berawak Ukraina sebelum menyebabkan pemadaman listrik. Masih banyak yang perlu dibahas, jadi tetap bersama kami. Di dekat Bakhmut, Ukraina menghantam sistem pansir SS-1. Sedikit lebih jauh di Korotna, drone Ukraina menghancurkan sebuah meriam anti pesawat dan peluncur S-300. Kerch juga terkena serangan. Kami sudah memberitahu Anda untuk mengingat hal itu, dan kota itu kehilangan radar Nebu-U beserta banyak hal lainnya. Ukraina juga menargetkan angkutan tangki bahan bakar di seluruh wilayah pendudukan yang jelas hendak menuju Crimea untuk membantu meredakan krisis bahan bakar yang kian parah di semenanjung itu. Di Horlivka, Oblast Donetsk, Ukraina, menghancurkan gerbong kereta bahan bakar. Sebuah transportasi logistik juga dihancurkan di Zaporizhia, dekat wilayah Priazovska. Dan menurut Euromaidan Press, banyak lagi konvoi bahan bakar dan logistik yang dihancurkan, baik di dalam Crimea maupun di 4 oblast pendudukan lainnya. Dan Ukraina juga menghancurkan drone di Crimea serta pusat pelatihan pilot drone di Debaltseve. Semua target Ukraina berhasil dihantam. Perlahan cengkeraman Putin di Crimea mulai mengendur. Kita kembali ke Kerch karena Ukraina tak hanya menghancurkan sistem pertahanan udara di sana dalam serangkaian serangan besarnya. Kiev Post melaporkan Ukraina juga menyerang depot minyak di pelabuhan Kerch. Itu adalah serangan ulang. Depot tersebut sudah terbakar setelah serangan yang dilakukan pada 21 Juni. Jadi Ukraina menyerang lagi untuk memastikan api tetap menyala. Ukraina juga menghantam kompleks terminal uji transshipment dan penyimpanan produk minyak yang menjadi andalan Rusia sebagai pusat logistik untuk memindahkan gas alam cair dan produk minyak ke wilayah pendudukan, termasuk Crimea. Rekaman serangan ini sudah dipublikasikan di Telegram Supernova Plus, sehingga Rusia tak bisa menyangkalnya. Ada juga serangan ke pembangkit listrik tenaga panas yang kami sebutkan sebelumnya yang menghancurkan setidaknya 1 tangki penyimpanan bahan bakar, menciptakan asap tebal yang membentang hampir 50 km, seperti yang dilaporkan saluran Telegram Crimean Wind. Kiev Post menambahkan bahwa kebakaran dilaporkan terjadi di pintu masuk Kerch yang merupakan lokasi Rusia menempatkan pertahanan udara S-300 dan S-400, serta stasiun kereta api Yuzhnaya yang juga berada di kota tersebut. Kerch mungkin terdengar familiar karena merupakan lokasi jembatan Kerch yang terkenal yang menghubungkan Rusia dengan Crimea yang diduduki untuk pengiriman pasukan dan logistik. Lalu lintas di jembatan itu dihentikan pukul 7 pagi saat serangan besar Ukraina. Bagaimana kalau sedikit lagi? Ukraina juga menghantam gardu listrik Nasosnaya 2 di distrik Sovetski di Crimea. Hal itu telah dikonfirmasi oleh satelit NASA yang menemukan adanya kebakaran di lokasi tersebut, bersama dengan laporan saksi mata tentang ledakan dahsyat yang dimulai sekitar pukul 2 pagi menurut laporan Kiev Post. Serangan itu juga memicu pemadaman listrik, menambah kegelapan pada peristiwa 24 Juni. Drone Ukraina juga menyebabkan kebakaran di Arabatspit. Kamu mungkin berpikir bahwa serangannya sudah selesai. Rusia pasti berharap itu yang terjadi pada 23 dan 24 Juni. Tapi masih ada lagi. Sebelum membahas hal lain tentang Ukraina, istirahat dan berlangganan acara militer ini. Jika kamu ingin wawasan perang Ukraina seperti ini, kami terbitkan video setiap hari. Jadi, kamu siap untuk lebih banyak lagi?
Pada tanggal 23 Juni, pasukan operasi khusus atau SSO Ukraina menggunakan platform media sosial Thread untuk membuat pengumuman besar. Maaf, tapi kami punya urusan resmi dan mendesak di sini. Jembatan kereta api di atas kanal Crimea Utara di Crimea sudah tidak ada lagi, kata SSO dengan nada yang sangat sarkastik. Kemudian mereka menggoda akan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka menepati janji itu dengan sebuah video serangan yang menunjukkan bahwa drone Ukraina benar-benar menghancurkan jembatan tersebut. Kita sering melihat pemandangan drone saat menyerang target di jembatan. Di akhir serangan, salah satu bentang jembatan runtuh. Rel kereta api andalan Rusia untuk kirim pasokan ke Crimea hancur. Dan setelah semua ini dikonfirmasi oleh para personel di lapangan, Ukraina juga menargetkan peralatan perbaikan selain menyerang sisa-sisa jembatan itu. Sekali lagi, untuk memastikan bahwa Rusia tidak bisa melakukan perbaikan cepat agar jembatan itu bisa digunakan kembali. Kiev Post membagikan lebih banyak detail. Disebutkan bahwa jembatan yang dimaksud berada di dekat desa Rozdolna dan serangan itu terjadi pada 22 Juni meskipun baru dilaporkan sehari kemudian. Kita mengalami 3 hari berturut-turut serangan dahsyat yang semuanya menargetkan penjajah Crimea. Serangan ini menghancurkan jembatan dan jalur kereta yang merupakan bagian penting jaringan logistik militer Rusia untuk mengirim pasokan, pasukan, peralatan dan bahan bakar melalui Crimea ke Ukraina Selatan. Ngomong-ngomong, kami bilang 3 hari, sebenarnya serangan hampir seminggu. Jembatan ini juga diserang beberapa hari sebelum serangan pada 22 Juni, bersamaan dengan serangan Ukraina lain yang menargetkan jalur penghubung Crimea ke daratan utama Ukraina. Saat membahas serangan Ukraina pekan lalu, kami juga melaporkan serangan lain yang tidak semua berdampak pada Crimea. Pada 20 Juni, Ukraina menyerang kilang minyak Tyumen yang berjarak sekitar 2.000 km dari perbatasan Ukraina dengan Rusia. Kami juga telah melihat serangan berulang di pelabuhan Kafkas, Rusia 21 Juni. Wilayah ini sering menjadi tempat feri yang mengangkut pasokan ke pantai barat Crimea. Sebuah kebakaran dilaporkan terjadi di pelabuhan tersebut dan beberapa feri yang telah digunakan Rusia sebagai kapal logistik sementara terkena serangan. Wah, Ukraina pernah melakukan serangan besar, tapi belum pernah sebesar ini. Dalam hitungan hari, Ukraina secara signifikan meningkatkan strateginya untuk memutus Crimea dari penjajah di daratan utama Ukraina dan pasokan dari Rusia. Pertahanan udara telah hancur, depot minyak terbakar, seluruh jalur logistik telah dikuras habis. Saat video ini dibuat, listrik masih padam di sebagian besar Crimea dan belum ada tanda pemadaman bergilir akan berakhir di semenanjung itu. Ukraina baru saja menciptakan hari tergelap bagi Crimea lewat serangan brutal yang bertujuan melumpuhkan semenanjung itu. Dan saat ini, pendudukan Rusia di Crimea benar-benar dalam kondisi yang sangat buruk. Komandan pasukan sistem tak berawak Ukraina, Robert Brovdi, telah memberikan peringatan kepada para penjajah Crimea setelah semua serangan ini. Moskow akan tumbang di Crimea. SBS Birds akan terus menjalankan tugas mereka, Brovdi mengumumkan dengan lantang dalam sebuah postingan di Telegram pada 23 Juni. Itu terjadi sebelum listrik di Sevastopol diputus, tapi warga Rusia di Crimea tahu dia sangat serius. Terus terang, mereka pasti bertanya-tanya bagaimana keadaan bisa menjadi lebih buruk dari ini. Mereka telah mengalami pemadaman listrik dan kehadiran drone Ukraina hampir setiap hari di langit. Dan di atas semua itu, strategi isolasi Ukraina membuat semenanjung itu terputus dari segalanya. Ambil contoh bahan bakar misalnya. Ukraina tidak menyerang depot minyak dan truk bahan bakar tanpa sebab. Setiap kali minyak Rusia terbakar, Crimea semakin terjerumus ke dalam krisis bahan bakar yang sudah melanda semenanjung itu. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Ukraina melakukan serangkaian serangan, otoritas Crimea memberlakukan larangan penjualan bahan bakar secara luas kepada warga sipil karena pasokan bahan bakar di semenanjung yang semakin menipis sedang diprioritaskan untuk layanan darurat dan militer Rusia. Sergei Aksyonov, pemimpin Crimea yang ditunjuk Rusia, melarang penjualan bahan bakar di Sevastopol lalu seluruh Crimea. Bahan bakar masih masuk ke semenanjung itu. Seorang pengendara frustrasi mengatakan kepada BBC, ada bensin di SPBU, tapi tidak dijual. Ternyata bensin itu dikirimkan pada malam hari, dan pada siang harinya mereka seharusnya mulai menjualnya seperti biasa. Tapi setelah dekret dari Aksyonov, mereka menutup semuanya. Ini menunjukkan bahan bakar yang masuk ke Crimea tidak cukup. Sekarang bahan bakar dijatah, dan orang biasa di semenanjung yang dirugikan.
Pekerjaan yang melibatkan mengemudi kini hampir mustahil, dan tempat yang seharusnya menjadi salah satu tujuan liburan paling menarik bagi orang Rusia di daratan utama telah menjadi zona terlarang. Pemesanan 58% selama 2 minggu hingga 22 Juni menurut laporan New Voice of Ukraine, dan situasinya hanya akan semakin buruk bagi salah satu sumber pendapatan utama Crimea. Gangguan kereta api dan transportasi juga terjadi di semenanjung itu menurut Kyiv Post. Operator kereta utama di semenanjung tersebut, Grand Service Express, telah mengumumkan bahwa semua kereta Tavria yang meninggalkan Crimea sekarang hanya akan berangkat dari Kerch, dan semua kereta yang datang akan berakhir di sana. Siapapun yang ingin masuk ke semenanjung harus naik bus. Transportasi umum dipersingkat dan pusat perbelanjaan membatasi jam operasional. Mengunjungi supermarket kurang bermanfaat. Pada 9 Juni, TVP World melaporkan otoritas Ukraina mengabarkan kekurangan makanan akibat serangan Ukraina ke logistik Crimea mulai berdampak. Kami juga bertanya-tanya berapa lama kereta masih beroperasi di Kerch setelah Ukraina menyatakan akan menyerang wilayah itu berulang kali. Ada juga tanda-tanda aneh bahwa strategi isolasi Ukraina terhadap Crimea sedang berhasil. Misalnya, Aksionov telah mengumumkan bahwa semua kamp anak-anak akan ditangguhkan setidaknya sampai 1 September, yang kabarnya karena takut serangan Ukraina. Namun Ukraina tidak menargetkan warga sipil. Alasan sebenarnya penangguhan itu adalah krisis bahan bakar yang menyebar di seluruh Crimea telah membuat bus-bus yang mengangkut anak-anak ke kamp-kamp tersebut menjadi barang mewah yang tidak lagi mampu dibeli Crimea. Crimea juga telah memberlakukan larangan berkendara sepeda motor, moped, skuter, pit bike, ATV, dan kendaraan sejenis pada malam hari. Sekali lagi, itu seharusnya untuk memastikan keselamatan publik karena suara bising dari motor-motor tersebut mengganggu kerja tim pertahanan udara yang sedang berusaha menghadapi serangan drone Ukraina yang tak pernah berhenti. Inilah tanda terbesar keberhasilan Ukraina di Crimea. Penggunaan sirene serangan udara telah dihentikan. Penjajah kini mendapat peringatan melalui pesan teks dan notifikasi darurat saat drone datang. Tapi ini kurang efektif karena pemadaman listrik bergilir menyulitkan pengisian ponsel. Oleg Kryuchkov, penasihat Aksionov, menyatakan penggunaan sirene serangan udara akan menimbulkan kekacauan di semenanjung itu. Kenapa? Karena sirene itu berbunyi 22 jam sehari, termasuk 7-8 kali di malam hari, sehingga para penjajah sulit melanjutkan hidup yang ingin mereka bangun di semenanjung itu. Serangan drone Ukraina kini begitu sering dan sukses hingga sirene serangan udara tidak lagi digunakan karena akan terus berbunyi setiap hari. Jeratan Ukraina semakin menjerat leher Crimea. Apa yang kita lihat di sini adalah blokade yang tidak seperti biasanya. Mengepung wilayah untuk mencegah pasukan masuk atau keluar bukan strategi baru. Ini sudah dipakai militer ribuan tahun. Tapi cara Ukraina melakukannya belum pernah dilakukan sebelumnya. Ribuan drone melumpuhkan logistik Crimea, menjadikan semenanjung itu sasaran empuk bagi serangan Ukraina kapan saja. Ukraina menyiapkan semua ini dengan secara sistematis melemahkan pertahanan udara Crimea sepanjang tahun 2025, sambil mengembangkan teknologi drone serangan jarak menengah yang memungkinkan serangan-serangan yang kini menargetkan jalur logistik Rusia yang melayani Crimea. Kini kita menyaksikan hasil dari semua kerja keras itu. Pada 24 Juni, Ukraina memberikan hari tergelap dalam sejarah, 12 tahun Crimea yang diduduki. Menjelang saat itu, Ukraina memberi Crimea hari-hari terberat yang pernah dialaminya. Seperti kata Brovdi, masih banyak yang akan datang. Hari-hari kelam akan menjadi semakin gelap saat drone-drone Ukraina memenuhi langit. Dan cahaya hanya akan kembali ke Crimea ketika tugas Ukraina selesai dan strategi isolasi membuat para penjajah meninggalkan Crimea secara massal. Crimea milik Putin sudah berakhir. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Penaklukan berharga bagi Putin kini menjadi beban strategis, sehingga tak lama lagi Rusia harus mengakui mempertahankan Crimea lebih banyak masalah daripada manfaatnya. Strategi Ukraina sangat brilian dan menghancurkan. Anda bisa mempelajari lebih lanjut dengan menonton pembahasan mendalam kami tentang cara Ukraina mengisolasi semenanjung dan mempersiapkan derusifikasi. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk mengikuti serangan Ukraina di Crimea dan wilayah pendudukan. Terima kasih telah menonton.